Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita merenungkan firman-Nya sebagai penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, dan berikanlah kami hati yang mau diajar oleh firman-Mu. Engkau juga boleh memberkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, devosi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Matius pasal 26 ayat ke-41, yakni tentang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita sambil kita mendengarkan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sementara kalian semua akan membacakan ayat yang genap. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Oke, seperti yang kita ketahui anak-anak, kitab Amsal dituliskan oleh Raja Salomo, yaitu anak dari Raja Daud. Pada suatu kali dia berdoa kepada Tuhan memohon satu hal, agar Tuhan memberikan dia hikmat. Doanya ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak meminta kekuasaan, dia tidak minta kekayaan harta, tetapi dia hanya memohon hikmat. Dan doanya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menganugerahkan kepadanya. Raja Salomo begitu terkenal dengan hikmatnya, sampai-sampai orang-orang dari negeri seberang, bahkan termasuk Ratu Sheba, datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, karena setiap kata-kata yang dikeluarkannya penuh dengan hikmat. Nah, ayat yang tadi kita baca, saya fokuskan pada Amsal pasal 23 ayat 34. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Ini adalah gambaran yang tepat tentang manusia yang dikuasai oleh rasa aman semu, padahal sedang berada di tepi jurang kehancuran. Bagaikan orang yang sedang mengarungi ombak yang begitu menggelora, berada di dalam kapal, berada di tiang kapal, tidak di atas tiang kapal, tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Merasakan keamanan yang semu. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus.
Pada suatu kali Tuhan Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani. Tuhan meminta mereka untuk berjaga-jaga. Dan juga Tuhan memberitahukan bahwa ini adalah malam menjelang Tuhan Yesus akan disiksa dan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, murid-muridnya malah sedang asik tidur. Mereka tidur mementingkan diri sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi sedang berjalan ke arah mereka untuk menangkap tuan mereka. Rasa aman yang semu, rasa aman yang sementara. Semua kekuatan dari diri sendiri adalah lemah, dan semua hikmat diri adalah kebodohan. Para murid melihat bahwa Yesus saat itu sangat sedih dan gentar. Oleh karena itu Tuhan meminta mereka untuk berjaga-jaga bersamanya. Namun, dalam situasi tersebut, di saat Tuhan hanya meninggalkan mereka sebentar saja, malahan murid-muridnya segera langsung tertidur. Bagaikan manusia yang tidak mengalami apapun. Nah, anak-anak, apakah ini hanya masalah yang dialami oleh murid-murid Yesus? Tentu tidak ya. Bahkan orang kudus manapun, jika juga dibiarkan mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, juga akan jatuh ke dalam pencobaan seperti ini. Petrus, dia adalah salah satu dari murid Yesus yang tertidur. Sebelum mereka ke Taman Getsemani, sebenarnya dia baru saja meyakinkan Yesus bahwa Tuhan, saya sangat mengasihi engkau. Sampai dia meyakinkan Yesus dan berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia berjanji akan menggembalakan domba-domba. Tapi apa yang terjadi? Malahan dia salah satu orang yang tidak berjaga-jaga. Sangat mengherankan, bukan? Seorang Petrus saja yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus bisa sembrono dan lalai dalam memegang janjinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu juga merasakan kelemahan tersebut? Selama pembelajaran jarak jauh ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan godaan dalam dirimu? Ketika kamu dipercaya untuk belajar mandiri dari rumah, lalu orang tua kamu meninggalkan kamu untuk bekerja. Apa yang kamu kerjakan ketika jam pelajaran? Adakah kamu dengan serius benar-benar memikirkan bahwa kamu harus menggunakan seluruh waktu yang diberikan dengan penuh takut akan Tuhan? Atau justru kamu berpikir, ini waktunya untuk saya bebas melakukan apapun, karena tidak ada yang melihat. Kamu lupa bahwa Tuhan sedang melihat engkau. Kamu lupa bahwa keinginan dagingmu, roh jahat yang ada di sekitar kamu, sedang meraung-raung menggodamu untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan kamu sesali ke depannya. Bagaimana ketika engkau berdoa dan baca firman? Apakah waktu tidurmu lebih berharga dari waktu yang engkau berikan untuk berdoa dan baca firman? Sadarilah akan kelemahan dan godaan ini, anak-anakku. Sadarilah keadaan, kelemahan, dan bahaya yang sedang mengintaimu. Bahwa roh jahat, iblis, tidak akan pernah tinggal diam untuk senantiasa menggoda kita agar kita jauh daripada Tuhan. Matius pasal 26 ayat 41 berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita perlu berjaga-jaga karena si jahat tidak akan tinggal diam untuk menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, ketika engkau mulai merasakan ada godaan yang menggodamu untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, maka cepat-cepatlah datang di hadapan Tuhan berdoa. Mohonlah kekuatan daripada Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk melewati dan memenangi setiap peperangan kita melawan godaan-godaan dan cobaan yang ada di dalam diri kita. Berdoalah
berjaga-jagalah. Sadarilah bahwa hidup kita sehari-hari, waktu demi waktu yang kita lewati merupakan sebuah peperangan. Waktunya berefleksi, coba kamu pikirkan. Cobaan apa yang saat ini sering kamu alami, khususnya ketika belajar dari rumah? Lalu bagaimana seharusnya kamu menghadapi cobaan tersebut? Dan mengapa kamu harus berjaga-jaga dan berdoa? Sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi penerang bagi jalan-jalan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar kiranya Tuhan yang boleh memateraikannya dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk melewati hari demi sehari. Dan penuh takut akan Engkau. Dengan terus memohon pertolongan yang daripada Engkau. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.